Kalau misalkan cuma denda duit mah ada kabayar atur yo, kabayar. Gitu loh. Jadi memang harus ada sanksi selain ini selain uang kalau mau ada efek jerak mah. Ya, Kang, terkait yang insiden kemarin ya, sekarang kan pembicaraannya tentang potensi sanksi yang akan diberikan oleh PSSI ataupun LIB kepada Persib gitu ya. Ada yang bilang pengurangan poin, ada yang bilang laga tanpa penonton gitu ya. Nah, kira-kira dari bentuk kerusuhan yang kemarin, kira-kira potensi sanksi apa yang paling mungkin diberikan kepada Persib? Iya, jadi kalau sanksi itu kan semua kan masih spekulasi ya. Sampai kemarin siapa? Nick bikin status itu kan -3 apa kan masih spekulasi. Tetap kalau sanksi itu harus nunggu putusan Komdis. Kemungkinan besar Jumat ini nih mereka bersidang kan ya, rutin tiap Jumat kalau nggak salah. Kalau nggak salah loh ya. Jumat ini, dan ini pasti ada putusan ya. Nah, tapi kalau misalnya meraba-raba kemungkinan ya, kemungkinan itu kan simple. Jadi yang dijadikan dasar oleh Komdis menjatuhkan hukuman itu kan regulasi ya, kayak misalnya kode disiplin, kalau enggak mungkin regulasi di liga gitu ya. Itu ada enggak? Kalau misalkan ada, itu terpenuhi semuanya enggak gitu loh. Kayak misalkan beda loh, kayak flare ya. 1 flare 50 juta, 2 flare berarti kan dikali 2. Bukan dikali 3-4 tapi langsung maksimal 200 juta misalkan gitu ya. Nah, ini kalau misalkan melihat dampak kerusakan, terus setelah tragedi Kanjuruhan, lalu dari rekaman ini kan vulgar ya, memukuli steward ya. Kalau kata saya pasti ada hukuman yang lebih berat selain denda uang ya. Dan saya pikir politik PSSI-nya ya. Jadi gini, yang jadi hukum kan Komdis ini lembaga yudisial ya, independen, tapi dia tetap di bawah PSSI. PSSI kan tetap udah komitmen nih, akan tegas, nggak mentolerir gitu ya. Jadi akan ada sanksi putusan lain sanksi lain ya selain denda. Urutnya agak belibet kita kan, aku tuh embung ngerti sih. Urutnya sebagai botolnya embung gitu ya. Persib sampai dikurangi nilai atau apa tuh embung, tapi kalau misalkan cuma denda duit mah ada kabayar atur yo, kabayar. Gitu loh. Jadi memang harus ada sanksi selain ini selain uang kalau mau ada efek jerak mah. Terus tahu nggak yang paling berpotensi membuat supporter jadi sadar, terus introspeksi, karena nanti yang akan nyalahin itu teman-temannya mereka sendiri. Itu adalah kalau dikurangi nilai, Kang. Dan belum ada sampai saat ini loh. Jadi semua sanksi kayaknya udah pernah diterima Persib ya, dari mulai nutup tribun, terus main di tempat netral. Ini sanksi tempat netral ini kan zaman dulu ini sanksi dari zaman dulu nih, di Cibinong pernah tuh, di Cilodong dulu. Jadi sebelum era liga-liga yang sekarang ini, sekitar tahun 2002 ini pernah nih Persib main di Cibinong, main di Pusdikpom gitu ya. Itu kan sanksi netral. Terus sanksi diusir berapa ratus kilometer kan pernah ya, waktu yang terbunuhnya Haringga Sirla itu udah ya. Nah, terus varian-varian kerja sosial gitu mah enggak lah ya. Tapi sanksi-sanksi yang level berat ya, itu semua udah diterima sama Persib, terkecuali dikurangi nilai sama didegradasikan gitu loh. Gitu. Nah, tren sekarang nih, apalagi setelah Kanjuruhan ya udah Persib harus menerapkan sanksi lebih dari nominal uang kalau misalkan pingin semuanya introspeksi mikir. Nah, tapi yang paling menyakiti hati supporter ya, jadi Kang Rio gini nih, ada filosofi ya, ada filosofi dosa supporter ditanggung klub, itu filosofinya tuh. Nah, ada filosofi dosa supporter yang nanggung itu klub ya. Itu seakan-akan kan nggak adil, kunaon supporter klubnya enggak, tapi ini karena ada fungsi pembinaan dari klub itu gitu loh. Jadi dua-duanya itu berhubungan nih. Kenapa dosa supporter ditanggung klub? Pertama, buat supporternya sendiri ya, mereka itu kan cinta sama Persib ya, cinta sama klubnya ya. Nah, berarti kalau mereka cinta sama klubnya itu, mereka harus berbuat sesuatu yang nggak merugikan klubnya itu loh, karena mereka cinta gitu loh.
ya. Nah, tapi selama ini kan rasa cinta itu kan jadi bias karena kan kadang-kadang supporter itu kan pingin klubnya didenda ya. Iya. Karena dendam misalkan, supporternya dendam ya masalah tiket naon baik meh didenda kan sering ya kita dengar gitu ya. Betul. Di kolom-kolom komen aja. Baik antep didenda dan neangan bati wae naon gitu ya. Nah, makanya pengertian mencintai klub, jangan sampai klubnya itu dirugikan, itu nggak berlaku di konteks denda, Kang. Tapi kalau misalkan klubnya sampai dikurangi poin ya, dikurangi poin atau degradasi, nah itu akan terganggu pasti supporter itu. Karena itu kan berkaitan dengan eksistensi yang dia dukung tuh, di peringkat melorot segala macam, plus teman-temannya tuh nggak akan rela, Kang. Ya, kalau cuma didenda duit mah lah manajemen nurugi naon. Tapi kalau misalkan didenda kalau misalkan dikurangi poin, kan yang kena imbas langsung klubnya tuh, ya. Secara keseluruhan tuh peringkatnya bisa turun atau gagal juara. Nah, itu yang akan marah itu teman-temannya mereka sendiri kan, nggak akan rela pasti. Nah, nanti kedepannya insya Allah kan preventif, misalkan kalau ada orang yang mau ngacau lagi langsung dicegah, untung Persibnya dikurangi nilai D gitu. Nah, kalau cuma didenda gitu, ya itu mah anggapnya manajemen lah yang kena denda. Jadi beda tuh Kang efeknya, kalau denda mah dianggap manajemen yang rugi ya. Tapi kalau pengurangan poin itu klub lah yang dirugikan. Nah, terus filosofi dosa supporter ditanggung klub ini buat klub juga, karena mereka kan nggak pingin terus merugi kan, dirugikan sama pendukungnya sendiri. Akhirnya mereka harus bisa ngontrol supporternya gitu loh. Jadi filosofi itu punya dua maksud bagus tuh, buat si supporternya biar ngejaga klubnya biar nggak dirugikan ya, biar nggak tersakiti. Buat si klubnya itu mereka juga harus membina supporternya gitu, Kang. Orang kemana-mana tenan naon ya, lebar-lebar ya. Tenan aman Kang Eko. Oke, ini tadi menarik tuh ya Kang ya, soal pembinaan supporter oleh klub gitu. Nah, kalau kita melihat situasi saat ini ya, kan seolah-olah ada ketidakpercayaan ya dari Bobotoh kepada klub, terutama setelah kasus dugaan intimidasi yang dilakukan oleh ofisial dan pemain kemarin gitu ya. Nah, kira-kira sejauh ini gitu ya. Ini ada kegagalan di dua pihak, Kang. Ya, tentang yang ini. Di pihak supporter adalah supporter di Bandung, Persib Bobotoh ya. Itu gagal melahirkan pemimpin ya. Jadi kepemimpinan di Bobotoh itu nggak berhasil, rusak ya. Karena apa? Karena nggak ada melahirkan pemimpin yang bisa disegani. Lalu pemimpin tuh yang seperti apa ya? Dalam konteks ini kan udah kudu aya figur segala macam kan hesen yang ya. Gampang. Harus dipilih secara demokratis, Kang. Udah segampang itu. Makanya beberapa waktu lalu kan ada ketua seumur hidup itu yang ngerusak tuh sebetulnya. Makanya hasilnya kelihatan sekarang. Kayak Jackmania ya. Ngambil contoh nih Jackmania. Yang jelmana kan kan kenapa dianggap kuat figurnya ya. Dianggap kuat, makanya disegani sama klubnya, terus anggota semua nurut karena dia dipilih gitu loh. Makanya bisa satu komando. Kalau kita enggak gitu loh. Itu jadi kegagalan pertama ada di supporternya kan. Mereka gagal di kepemimpinan yang demokratis, Kang. Jadi kalau kepemimpinan yang nggak demokratis, pasti kan banyak yang nggak setuju, banyak yang ngegoyang kan, nggak setuju, nggak nurut. Jadi nggak bisa satu komando. Nah, kepemimpinan yang nggak demokratis ini juga gagal mencegah generasi yang toksik ini, Kang. Kan kalau generasi yang toksik ini kan ada di mana-mana ya. Arus informasi kan, jadi ada tren kasual, ultras, hooligan kan di kota-kota lain juga ada kan. Tapi bedanya mereka bisa diwarah, bisa dikendalikan sama sama kepemimpinan yang bagus. Kayak di Surabaya itu ada kan kasual, ultras, itu juga ada di Surabaya, tapi mereka punya figur-figur tuh kepemimpinan gitu yang dipercaya ya makanya terkendali juga. Ya udah paling simpel contoh di Persija kita kan sarua ya kasual, ultras. Nah, terus kegagalan berikutnya itu ada di tingkat klub ya. Klub gagal berkomunikasi dengan supporter. Harusnya di klub itu kan ada semacam divisi supporter relationship kayak gitu-gitulah. Komunikasi supporter, kalau enggak divisi yang intinya menjalin hubungan dengan fans mereka, Kang. Gitu. Dan dengan adanya konsep secara fansip gitu-gitu ya, membership. Nah, ini kan dianggap nggak sesuai dengan dengan kultur Persib sekian lama gitu loh. Kecuali Persib ini kayak Bali United ya.
Iya. Boleh dibuat konsep seperti itu, membership apa. Kalau ini kan enggak, karena Persib ini kan lahir dari apa? Dari sejarah yang dulu itu kan dibiayai APBD ya. Makanya secara nggak langsung tuh Persib tuh yang ngebiayain dulu tuh masyarakat, warga. Jadi konsep kepemilikan Persib itu bukan cuma materi bayar pajak retribusi, tapi semua orang memang berhak mengklaim Persib nu aing gitu ya. Nah, ini ketika ada membership ini kan sekarang kan yang lebih dekat dengan Persib, yang eksklusif kan orang-orang yang bayar iuran kan. Ya, gitu. Ya. Jadi menurut saya itu juga gagal, itu salah, itu jadi membuat polarisasi kan. Bobotote seakan memang disegmentasi lagi. Gitu loh. Oke, siap.